Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ada relasi kuasa juga kan yang dipergunakan oleh pelaku terhadap korban. Anak pemilik, ustadz juga dia, pemimpin di situ juga. Ini kan anak. Saya agak sulit ya menjawab memutus mata rantai karena ini tidak seperti lembaga pendidikan formal pada umumnya ya. Ini kan milik kiai, milik masyarakat. Kita tahu di budaya kita otoritas kiai itu kan tinggi ya. Bejat, itulah kata yang bisa menggambarkan kasus pencabulan dan pelecehan seksual yang terjadi di beberapa pesantren beberapa bulan terakhir ini. Bak virus yang menyebar ke segala penjuru, kasus pelecehan seksual terjadi di beberapa pesantren di tanah air. Salah satu yang mengemuka adalah kasus dugaan pemerkosaan dan pencabulan di pesantren Sidikiyah di Peloso, Jombang, Jawa Timur. Kasus pencabulan dengan tersangka Muhammad Subhi Azal Sani alias MSAT menjadi sebuah drama panjang yang menyedot perhatian publik. MSAT tidak lagi memproses hukum anaknya dan akan menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan. Masalah fitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga. Untuk itu kembalilah ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Melaksanakan penangkapan terhadap tersangka MSH, namun ada kendala di lapangan dan kita tadi melaksanakan kegiatan siaga. Kita melaksanakan ada penindakan namun situasi dan Namun polisi tidak bisa surut langkah, sebab Subhi harus segera diserahkan ke kejaksaan. Hingga akhirnya, Kamis 7 Juli lalu, polisi kembali mengepung pesantren Sidikiyah. Kali ini, dengan jumlah pasukan yang lebih banyak, terdiri dari gabungan pasukan Polda Jawa Timur dan Polres Jombang. Proses penangkapan tersangka berlangsung bak drama mencekam. Situasi memanas lantaran pihak simpatisan pesantren terus menghalang-halangi dan berusaha mengusir petugas. Namun, hari itu juga polisi menggeledah pesantren Sidikiyah yang luasnya tidak kurang dari 5 hektar. Semua ruangan disisir untuk mencari keberadaan Beki si tersangka.
sementara ratusan simpatisan pesantren juga terus bertahan di dalam kompleks pesantren. Rupanya, pesantren ini juga dilengkapi dengan kamera pemantau CCTV. Setidaknya ada 13 kamera yang terpasang untuk memantau setiap titik. Pak, diam, tidak apa-apa. Duduk mawon. Oke. Duduk mawon, tidak apa-apa. Bapak-bapak bukan yang kita cari, bukan. Allah, enggak. Ini apa ini? Apa? Ngantai mawon dia. Tempat apa ini, Pak? Dari penyisiran polisi di lokasi, ditemukan beberapa ruang tertutup yang mencurigakan. Diduga ada banyak ruangan rahasia di kompleks pesantren Sidikiyah. Kasus dugaan pemerkosaan dan pencabulan oleh Subhi sebenarnya bermula 5 tahun silam. Pernah dilaporkan di tahun 2017, namun kasusnya timbul tenggelam dan akhirnya dipeti eskan oleh Polres Jombang. Tahun 2019 lalu, 5 orang korban kembali melaporkan kasusnya ke Polres Jombang. Dan kasusnya diambil alih oleh Polda Jawa Timur pada tahun 2020. Namun hingga tahun 2021, berkas penyidikan selalu bolak-balik antara Polda dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Barulah pada 4 Januari 2022, berkas dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi hingga akhirnya Polda Jawa Timur memasukkan nama Subhi ke daftar pencarian orang alias buronan polisi. Saya mau dia bertanggung jawab atas semua kelakuan dia. Saya selaku orang tua dari anak, saya berharap kejadian yang telah dilakukan oleh Subhi Azal tidak terulang lagi dengan anak-anak yang lain. Dan saya mau Mas Boy dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum di negara Indonesia. Relasi kuasa dan kekuatan massa pesantren selalu dijadikan tameng oleh Subhi untuk meloloskan diri dari jerat hukum. Sejak kasusnya mencuat, kompleks pesantren Sidikiyah Ploso tidak pernah sepi dari pengamanan simpatisan. Hingga 5 tahun, sejak 2017, pria kelahiran 20 Juni 1980 ini dengan leluasa menjalani hari-harinya tanpa rasa bersalah. Sebaliknya, para korbannya justru hidup dihantui trauma psikologis, bahkan diintimidasi. Segala cara dilancarkan pihak Subhi demi lolos dari jerat hukum. Pada 6 Januari 2022, Subhi mengajukan pra-peradilan menggugat keabsahan penetapan status tersangka atas dirinya. Namun gugatan ini ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada 27 Januari 2022. Apa yang kami uji, yang kami harapkan untuk diperiksa dan diadili secara formil yang ada di sini ternyata oleh Hakim pra-peradilan dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi sebagai sebuah bentuk kepatuhan secara hukum, mau tidak mau putusan itu adalah putusan yang kita hargai sebagai sebuah produk hukum. Putusan bahwa pemohon ditolak, jadi saya berharap untuk tersangka untuk kooperatif untuk menyerahkan diri. Entah kenapa, perlu waktu begitu lama bagi pihak kepolisian untuk menangkap pria ini. Sepanjang kasusnya masuk penyelidikan hingga P21, tidak pernah sekalipun Subhi bisa dihadirkan di pemeriksaan. Ironisnya, meski selalu mangkir dari pemeriksaan polisi, namun Subhi tampak leluasa menjalani hidupnya. Di tengah statusnya sebagai buronan polisi, pada 9 Mei lalu ia justru menggelar pertunjukan musik di pesantren Sidikiyah. Selama beberapa tahun terakhir, Subhi memang rutin menggelar pertunjukan musik bersama band besutannya. Aktivitas ini terpantau di akun Instagram dan YouTube milik Oxytron Official maupun media sosial anggota band tersebut. Di tahun 2021, band Oxytron Metafakta juga menggelar pertunjukan di pesantren Sidikiyah. Nampaknya, Subhi selalu bersembunyi di balik kekuatan massa pesantren milik ayahnya.
Sejak kasusnya ramai disorot, ratusan massa selalu berjaga-jaga di pesantren Sidikiyah. Fanatisme buta membuat para simpatisan keluarga Mukhtar Mutfi terus mendatangi dan menjaga kawasan pesantren. Para simpatisan seolah rela menjadi benteng hidup demi menghalangi Subhi di proses hukum. Narasi-narasi yang digiring oleh pihak simpatisan pun selalu bernada sama, bahwa pihak pesantren berhadap-hadapan melawan rekayasan kasus dan kriminalisasi oleh polisi dan negara. Untuk menekan Toreko Sidikiyah maupun pesantren ini, kita wajib melawannya. Setuju? Mereka menggunakan fisik, kita gunakan fisik juga. Setuju? Sikap serupa juga ditunjukkan saat ratusan simpatisan berjaga-jaga di pesantren pada 7 Juli lalu. Tidak kurang dari 323 orang diamankan polisi lantaran menghalang-halangi upaya penangkapan Subhi. Orang-orang ini rela menjadi bemper hidup demi si tersangka pencabulan. Ada inisiatif dari murid-murid tersendiri, seperti itu. Jadi kita tidak ada undangan seperti ini, seperti itu tidak ada sama sekali. Dengan kondisi seperti ini, apa Bapak menyesal, Pak? Kami tidak ada menyesal, kami tetap semangat, cinta terhadap Sang Maha Guru, cinta terhadap Mursyid Toreko Sidikiyah. Hingga 16 jam pengepungan dan penyisiran oleh polisi, akhirnya Subhi yang menjadi buronan menampakkan batang hidungnya. Rabu tengah malam lalu, Subhi menyerahkan diri. Dari periode Februari, Maret, April, diterbitkanlah surat panggilan pertama, beliau tidak hadir. Diterbitkan surat panggilan kedua, tidak hadir. Lalu diterbitkan surat perintah membawa, yang bersangkutan juga menolak. Sehingga 2 hari yang lalu tim turun untuk melakukan penjemputan. Kemudian pada hari ini, sejak jam 8 pagi, kami tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua, karena beliau orang yang kami hormati, dan akhirnya pada hari ini yang bersangkutan menyerahkan diri kepada kami untuk ditahap-2-kan. Malam itu juga, Beki dibawa ke Polda Jawa Timur. Setelah melalui proses pemeriksaan, ia langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Surabaya. Akibat perbuatan bejatnya, Subhi terancam hukuman pidana penjara hingga 12 tahun. Pria 42 tahun ini diancam dengan 3 dakwaan berlapis. Kasus Subhi menambah panjang deretan kasus pencabulan di lembaga pesantren. Pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat bagi anak didik atau santri menimba ilmu, justru menjadi sasaran predator seksual. Menurut catatan Komnas Perempuan, pesantren menjadi lokus kekerasan seksual tertinggi sepanjang tahun 2015 hingga 2020. Sementara data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI justru menunjukkan fakta yang lebih memprihatinkan. Sepanjang tahun 2021, tercatat ada 18 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan, yang 10 diantaranya terjadi di lingkungan pesantren. Komisioner KPAI menilai, sistem pendidikan yang mengharuskan anak didik tinggal di lingkungan pesantren menjadi celah besar penyimpangan. Itu justru bahaya sebenarnya, karena anak-anak ini juga nggak dibekali handphone kan, nggak dibekali juga ruang untuk bisa berbicara dengan orang tuanya. Jadi di sini justru berbahaya gitu loh. Jadi kenapa berbahaya? Anak jadi nggak bisa kelihatan perubahannya. Anak juga kalau takut dia mau ngomong kemana, situasinya dia berada di dalam, mungkin jauh juga dari rumahnya. Banyak faktor, tapi faktor yang memang menjadi penyebab ya tadi lemahnya pengawasan. Yang kedua memang tidak ada sistem pencegahan. Sistem pencegahan itu yang harusnya dilakukan kan. Sistem pencegahan ini yang harusnya ada di pondok-pondok pesantren. Apalagi ketika kita menitipkan anak ini ke sana. Pengasuhannya berarti pindah. Dan pesantren itu kan 24 jam, ya kan belajar. Jadi dia 24 jam berada di situ 7 hari gitu dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, dan mungkin baru pulang 6 bulan kemudian. Terlebih, sistem pendidikan di pesantren tradisional umumnya lebih tertutup dibanding yang mengadopsi kurikulum pendidikan modern atau lembaga pendidikan umum lainnya. Ketika dia harus berhadapan-hadapan dengan orang yang punya kuasa, sementara ketika kejadian itu terjadi,
Ada relasi kuasa juga kan yang dipergunakan oleh pelaku terhadap korban. Relasi kuasanya sebagai tadi anak pemilik, misalnya kalau kasus ini, ustadz juga dia, pemimpin di situ juga, ini kan anak. Jadi ini memang harusnya ini momentum dong bagi Kementerian Agama untuk mulai mengevaluasi dan membuat peraturan yang dimiliki oleh Kemendikbud itu loh. Kalau Kemendikbud jelas, Permendikbud 82 tahun 2015. Sementara Kementerian Agama nggak punya aturan yang sama. Bagaimanapun, pesantren tetaplah lembaga pendidikan tempat kita menitipkan anak-anak untuk menimba ilmu dan pengetahuan. Pesantren bukanlah kerajaan kecil yang dibangun dengan tembok tinggi menjadi sebuah komunitas eksklusif dan pengkultusan yang tak tersentuh. Negara perlu dan harus selalu hadir, menjamin keamanan dan keselamatan setiap anak didik. Itu sebabnya perlu diciptakan sistem pendidikan yang baik, jelas, dan terukur, baik itu kurikulum, kualitas, dan kapasitas tenaga pendidiknya, serta lingkungan yang sehat untuk anak. Anak didik dan masyarakat, para pelakunya seakan tak pernah jera berkaca dari kasus-kasus serupa lainnya. Namun publik harus sama-sama sepakat melihat kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan bukan sekedar deretan angka. Sebaliknya, kita harus melihatnya sebagai tragedi tak berkesudahan yang merenggut masa depan anak-anak kita. Baru-baru ini, kasus kekerasan seksual juga menimpa anak-anak didik di pesantren Riyadul Jannah di Kota Depok, Jawa Barat. 4 pengajar dari pesantren ini dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap 11 santriwati. Pelecehan seksual juga dilakukan oleh 1 orang santri senior. Perbuatan tak bermoral ini dilaporkan sejumlah korban ke Polda Metro Jaya pada 21 Juni tahun ini. Kemudian saat ini sedang dilakukan pemeriksaan kepada para pelapor. Kemudian juga kita juga melakukan pemeriksaan visum kepada korban karena korban ini adalah anak-anak di bawah umur. Jadi yang melaporkan ini adalah orang tuanya. Miris, pesantren yang seharusnya menjadi surga bagi anak yatim ini berubah menjadi neraka gara-gara ulah bejat predator seksual. Dan anak-anak itu juga sudah melaporkan ke pihak pondok pesantren, terus sudah melaporkan juga kepada kepala santriwatinya, dan tanggapannya bahwa di situ saya anggap sebagai pengancaman bahwa dibilang jangan bilang sama ibu kamu ya, nanti kesian ibu kamu ada kepikiran. Jadi anak-anak itu tidak berani untuk bilang ke orang tuanya. Nah jadi kita baru tahu kasusnya setelah anak itu pulang dari pondok, dijemput sama orang tuanya. Dan anak-anak itu juga tidak berani langsung ngadu ke orang tuanya, ke tantenya dulu, terus ke saudara sepermainan, maksudnya yang seumur dengan mereka, yaitu. Pihak pesantren sudah dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Penyidik kepolisian juga sudah mengumpulkan sejumlah alat bukti di tempat kejadian perkara. Untuk malam ini, semuanya yang memiliki hak penyampaian secara langsung apa saja yang diambil oleh para penyidik adalah pihak Polda Metro Jaya. Di Jawa Timur, kasus pencabulan juga terjadi di Banyuwangi. Persisnya di pesantren Ihya Ulumuddin di Kecamatan Singojuru, Banyuwangi. Perbuatan mesum pemilik dan pendiri pesantren, yaitu Fauzan, dilaporkan pada Juni lalu. Diduga pimpinan pesantren ini telah mencabuli 6 santriwatinya. Saya kaget Pak, yang namanya anak, ya kaget saya. Orang itu tidak bisa dibiarkan Pak. Kalau dibiarkan nanti teman-temannya juga kena kalau dibiarkan. Setelah mangkir 2 kali pemanggilan, Polresta Banyuwangi akhirnya membekuk Fauzan di tempat pelariannya di Lampung Utara. Selama pelarian, ia tinggal bersembunyi di rumah mantan santrinya. Dari hasil penyidikan polisi, Fauzan diduga telah mencabuli 5 santriwati dan memperkosa 1 santriwati. Ini barang bukti, dikasih duit ya, mungkin ini 500.000, ada beberapa barang juga, dan ini mungkin menjadi satu iming-iming yang bersangkutan. Masih di Jawa Timur, kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Lumajang. Mei lalu, Pondok Pesantren Lembah Arafah digeruduk massa karena kasus pencabulan 3 santriwatinya.
Kasus pencabulan terungkap bermula dari pengakuan korban kepada orang tuanya. Orang tua korban lantas melapor ke Kepala Desa Curah Petung. Hingga akhirnya ratusan warga dan wali santri menyatroni pesantren Lembah Arafah untuk meminta pertanggungjawaban. Dan pasca kasus pencabulan itu terungkap, para peserta didik memilih langsung angkat kaki dari pesantren. Akhir tahun 2021 lalu, publik tersentak dengan kasus kekerasan seksual di pesantren Madani Boarding School milik Heri Wirawan. Pelaku pemerkosa 13 santriwati ini akhirnya divonis pidana mati oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada 4 April lalu. Sejak kasus itu menyeruak, pemerintah bersuara bulat akan melakukan sertifikasi pesantren. Kementerian Agama berjanji akan mengevaluasi regulasi pondok pesantren demi mencegah kasusnya berulang. Namun lancung, kasus kekerasan seksual di pesantren masih terus terjadi di beberapa daerah. Persoalannya, hingga kini Kementerian Agama tidak memiliki regulasi pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Iya, kami masih harus meneliti ya, harus ngecek lebih jauh gitu ya. Kenapa trennya itu menurut informasi itu naik misalnya gitu ya. Ini ada apa gitu ya di lembaga pendidikan kita gitu kan. Kalau bahasa agamanya boleh jadi niat awal tidak baik misalnya gitu ya. Terus yang kedua boleh jadi dalam proses itu motif-motif kita dalam mendidik boleh jadi juga ada yang perlu dikoreksi. Upaya pencegahannya kami ini sekaligus menginformasikan sedang proses finalisasi ya untuk bagaimana pencegahan dan penanggulangan terutama kekerasan seksual. Mudah-mudahan dalam bulan inilah kita bisa menandatangani ya Pak Menteri, kemudian bisa diberlakukan dan tentu saja harapannya semakin hari bukan bertambah gitu tapi berkurang gitu. Namun lebih disayangkan lagi, Direktur Pendidikan di NIA dan Pondok Pesantren juga tidak berani memberikan jaminan rasa aman bagi anak didik dan masyarakat. Saya agak sulit ya menjawab memutus mata rantai karena ini tidak seperti lembaga pendidikan formal pada umumnya ya. Ini kan milik kiai, milik masyarakat gitu ya. Dan kita tahu di budaya kita otoritas kiai itu kan tinggi ya. Maka sebenarnya kami lebih menekankan pada pemberian warning sekaligus muhasabah gitu ya. Jadi pengasuh pesantren gitu ya, terutama dengan kejadian-kejadian seperti ini juga perlu saling mengingatkan. Ingat loh, kita tuh membawa nama besar dan nama mulia namanya pesantren gitu ya. Sekali kita melakukan sesuatu boleh jadi pesantren yang lain yang tidak tahu apa-apa justru terkena gitu kan. Tingginya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan umum dan pesantren adalah sebuah potret fenomena gunung es. Ada yang salah dengan sistem pendidikan dan pengawasannya selama ini. Menjadi sebuah fakta pahit yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Pemerintah dan masyarakat harus bisa sama-sama menjamin lembaga pendidikan menjadi rumah kedua yang aman bagi tumbuh kembang anak-anak. Jangan ada lagi anak-anak yang menjadi korban predator seksual berjubah tenaga pengajar di lembaga pendidikan. Hukum harus tegas, menindak para pelakunya tanpa pandang bulu.